Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Deliza dari kelas A1 2022. Nah, di sini itu saya akan menyampaikan opini saya terkait dengan dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, dinamika perilaku siswa sebagai individu ini itu mencerminkan perkembangan emosi dan sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal dan eksternal. Nah, perilaku si siswa ini juga bisa berubah-ubah disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi. Nah, faktor internal itu termasuk ada yang pertama itu kebutuhan. Nah, kebutuhan juga ini dibagi menjadi beberapa, seperti kebutuhan psikologis. Nah, faktor psikologis ini itu ada yang pertama itu rasa aman dan juga penghargaan. Nah, selain itu juga ada sosial itu cara mereka berinteraksi itu seperti apa. Nah, kemudian juga ada minat itu ketertarikan siswa pada suatu bidang atau aktivitas tertentu. Selanjutnya juga ada emosi. Emosi ini itu perasaan yang dialami oleh si siswa tersebut seperti marah, senang, kecewa, dan lain-lainnya. Selanjutnya juga ada motivasi. Motivasi itu dorongan dalam diri siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini juga ada beberapa, di antaranya itu ada lingkungan keluarga. Ini itu termasuk pola asuh, keadaan ekonomi, dan dukungan keluarganya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada pengaruh teman sebaya. Nah, pengaruh teman sebaya ini itu termasuk sikap, nilai, dan perilaku mereka. Selanjutnya juga ada guru atau di lingkungan sekolah ya. Guru itu termasuk gaya mengajarnya seperti apa, interaksi guru dan si siswa juga dilihat. Nah, dalam contoh kasusnya itu ada kasus bullying beberapa bulan yang lalu. Nah, ini tuh disebabkan oleh lingkungan keluarganya. Nah, lingkungan keluarganya itu si anak ini itu pola asuhnya kurang sehingga anak stres. Yang pertama, tadi juga ada faktor ekonomi, keluarganya lagi tidak baik-baik saja sehingga anak tuh jadi terguncang, apalagi anak itu belum bisa menstabilkan emosinya sehingga dia melampiaskannya dengan cara membuli. Nah, sehingga orang yang dibulinya ini itu mengalami kesehatan mental yang terganggu dan fisiknya juga. Bisa dilihat dari sini bahwa faktor keluarga itu sangat penting bagi perkembangan emosional dan sosial si anak. Maka dari itu, sebagai orang tua kita harus mengajarkan sesuatu yang baik dan jangan memperlihatkan kelakuan yang kurang baik kepada anak. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fatimah, saya dari kelas A1 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan opini saya mengenai materi dinamika perilaku siswa sebagai individu. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dinamika perilaku siswa sebagai individu yaitu merupakan sebuah perubahan perilaku siswa yang dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan ini meliputi yang pertama ada fisiologis, yang mana ini seperti kebutuhan makan, minum, dan juga tidur. Yang kedua ada psikologis, yaitu rasa aman dan penghargaan. Dan yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu bagaimana mereka berinteraksi. Dan juga yang selanjutnya ada
minat, yaitu ketertarikan dari siswa terhadap sesuatu. Yang selanjutnya ada emosi, yaitu perasaan yang mereka miliki seperti perasaan senang, sedih, marah, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada motivasi, yaitu dorongan dari dalam siswa itu sendiri untuk mencapai sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor eksternal itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dari faktor lingkungan keluarga. Untuk faktor lingkungan keluarga ini yaitu meliputi pola asuh, kondisi ekonomi, dan juga dukungan dari keluarga itu sendiri. Nah, yang kedua ada pengaruh dari teman sebaya, baik itu dalam hal sikap, nilai, dan juga perilakunya. Nah, yang selanjutnya ada pengaruh dari guru, seperti gaya mengajarnya dan juga bagaimana interaksi antara guru dan siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan sekolah yang meliputi suasana kelas, fasilitas, dan juga kebijakan dari sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya ada contoh kasus dari dinamika perilaku siswa, yaitu adanya tawuran antar siswa SMA di Jakarta Pusat dan sebanyak 31 orang siswa dan juga senjata tajam diamankan oleh polisi. Nah, opini saya mengenai kejadian tersebut yaitu kejadian tersebut sangat disayangkan karena menurut saya sikap dan perilaku mereka itu tidak mencerminkan sebagai seorang siswa, di mana mereka seharusnya menjalankan kewajiban mereka sebagai pelajar untuk tentunya belajar dan juga berperilaku baik, bukan malah berperilaku seperti orang yang tidak dididik dan juga seperti berandal. Dan juga menurut saya faktor yang sangat berpengaruh dalam kejadian ini yaitu pengaruh dari teman sebaya dan juga dari lingkungan keluarganya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.